Halo, selamat pagi teman-teman trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vintage Markets Indonesia. Nah, sekarang mari kita langsung lihat chart Bitcoin aja ya di broker Vintage Markets. Dalam seminggu terakhir, harga Bitcoin hanya bergerak sideways aja ya, teman-teman, di kisaran range $94.000 sampai $83.500. Hal ini sesuai dengan analisa kita ya di video minggu lalu tanggal 8 Desember bahwa arah tren Bitcoin secara statistik masih cenderung turun, tapi sudah terbentuk area sideways. Maka opsi sell di area supply dan opsi buy di area demand terdekat bisa menjadi pilihan entry yang menarik. Dan area mapping yang sudah kita buat bekerja dengan baik ya. Harga sempat memantul turun di area supply-nya, di harga 94.500 turun sampai level terendah di kisaran 87.500. Nah, semoga teman-teman yang menonton video mapping dan analisa Bitcoin di minggu lalu semuanya berakhir dengan profit ya. Sekarang bagaimana untuk analisa dan mapping Bitcoin untuk 1 minggu ke depan? Tunggu sebentar ya teman-teman, saya gambar dulu untuk mapping areanya. Nanti kita akan analisa bareng-bareng ya. Nah teman-teman, saya udah gambar supply dan demand areanya ya teman-teman. Jadi untuk area supply dan demand-nya saat ini juga masih belum ada perubahan yang signifikan ya teman-teman, karena di minggu lalu harga Bitcoin hanya bergerak sideways aja ya. Walaupun di dalam sideways ini harga Bitcoin bergerak turun secara perlahan-lahan ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat area sideways-nya ya harga Bitcoin belum kemana-mana ya. Jadi harga Bitcoin hanya bermain di antara area demand yang di bawah ini sampai area supply yang di atas ini ya teman-teman. Nah kalau kita lihat secara statistik ya, ini harga Bitcoin saat ini sudah mulai bermain di bawah moving average bulanannya dan mingguannya. Dan arah moving average mingguan mulai cenderung turun ya. Apalagi nanti kalau moving average mingguannya bisa cross down dari moving average bulanan ya yang warna biru ini, maka secara kondisi arah tren besarnya mulai cenderung turun ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di time frame H1 ketika harga Bitcoin ada di sini, ini moving average hariannya sudah mulai cross down moving average mingguannya ya. Dan artinya secara statistik tren menengahnya ini sudah mulai cenderung turun ya. Dan akhirnya Bitcoin bergerak turun kembali searah dengan arah tren menengahnya yang mulai turun ya teman-teman. Tapi bisa kita lihat di sini harga bounce naik ya teman-teman. Ini dikarenakan ada trend line naik ya yang saya gambar di time frame H1 dari titik low sini sampai titik low sini. Harga memantul tepat di sini ya teman-teman ya. Kenaikan ini kalau saya bilang sih masih sekedar koreksi aja ya teman-teman. Yang perlu kita cermati di sini kita juga bisa menggambar trend line turun ya, dari high sini ke high sini ya, ini trend turunnya. Nah kalau Bitcoin mau bergerak naik lagi, paling nggak harga Bitcoin bisa breakout dari trend line turun yang ini ya teman-teman. Nah kemudian yang perlu kita cermati di tanggal 11 Desember yang lalu ya, itu ada news ya bahwa The Fed sudah menurunkan suku bunga kembali sebesar 25 basis point ya teman-teman ya, dari 4% ke 3,75%. Dan dalam konferensinya The Fed juga berencana untuk membeli obligasi Amerika ya, yang mana itu bisa disebut sebagai ya kuantitatif easing kecil-kecilan ya mungkin ya. Dan ini sama sekali tidak mempengaruhi harga Bitcoin ya teman-teman. Jadi setelah news tersebut harga Bitcoin bahkan nggak bisa break dari area supply ini ya teman-teman, dan harga malah terpantul turun. Tapi kemarin sempat bergerak naik, saya pikir juga ini mau naik lagi dan breakout. Mungkin efek pembelian obligasinya itu agak sedikit terlambat di market, tapi ternyata harga Bitcoin kembali bergerak turun lagi ya. Kita lihat di hari Minggu kemarin ya, ini juga bergerak turun lagi. Baru di Senin pagi ini harga mencoba untuk retrace naik dulu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat seakan-akan penurunan suku bunga The Fed udah beberapa kali ini nggak terlalu berpengaruh ya sama pergerakan harga Bitcoin ya. Dan belum bisa mengangkat harga Bitcoin untuk bergerak naik kembali teman-teman. Nah sebelum saya lanjut, saya mau sharing dulu ya teman-teman untuk beberapa berita fundamental yang perlu kita benar-benar cermati di minggu ini ya. Ini yang pertama di hari Selasa ya, jam setengah 9 malam, ini ada non-farm employment change ya atau NFP ya teman-teman. Yang bisa kita lihat di sini bahwa previousnya 119.000 orang dan forecastnya ini 50.000 orang ya teman-teman. Jadi nanti mungkin jika hasil actualnya ini bisa lebih rendah daripada previous dan forecast ya, artinya ini kondisi ekonomi di Amerika sedang nggak baik ya teman-teman, karena data ketenaga kerjaan yang menurun ya teman-teman, dan ini efeknya mungkin bisa melemahkan US dollar dan harapannya harga Bitcoin bisa bergerak naik dulu ya. Kemudian data ekonomi yang perlu kita cermati lagi, ini ada unemployment rate Amerika ya teman-teman, previousnya 4,4%.
Ini forecastnya diprediksi meningkat ke 4,5% ya. Jadi jika hasil actualnya ini memang benar-benar meningkat, maka artinya tingkat pengangguran juga meningkat. Dan ini bad news buat Amerika dan harapannya US dollar index bisa melemah dan harga Bitcoin bisa bergerak naik dulu. Nah, kemudian di hari Kamis ini ada berita yang sangat penting juga tentang data inflasi Amerika ya, yaitu CPI year on year. Itu jam setengah 9 malam ya teman-teman. Ini untuk forecastnya ini belum kelihatan ya forecastnya. Tapi dengan data tingkat inflasi ini harapannya hasil actualnya paling nggak bisa lebih rendah daripada previous ya teman-teman ya. Di bawah 3% kalau bisa. Maka jika tingkat inflasi menurun maka harapannya harga Bitcoin bisa bergerak naik lagi ya teman-teman. Karena kalau tingkat inflasi turun artinya ini semakin memperbesar peluang The Fed untuk kembali menurunkan suku bunga di sesi selanjutnya ya teman-teman. Nah, kemudian satu lagi teman-teman yang berita ini sangat penting sekali, itu ada di hari Jumat tanggal 19 Desember ya. Itu ada pengumuman suku bunga Bank Sentral Jepang ya teman-teman, atau Bank of Jepang ya. Itu diprediksi akan menaikkan suku bunga dari 0,5% ke 0,75%. Nah, apa kaitannya kenaikan suku bunga BOJ dengan harga Bitcoin? Itu ada kaitannya teman-teman ya. Jadi secara histori ketika Bank of Jepang itu menaikkan suku bunga ya, yang tadinya ini minus 0,1%, ini naik ke 0,1%, kemudian naik ke 0,2%, kemudian naik ke 0,5%, dan ini mau naik lagi ke 0,75% ya. Jadi setiap kenaikan dari suku bunga BOJ itu harga Bitcoin secara historikal itu malah bergerak turun ya teman-teman ya. Nah, nanti untuk detailnya kaitan antara kenaikan harga suku bunga BOJ dengan turunnya harga Bitcoin itu akan saya buatin short tersendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tonton short tersebut yang akan saya upload mungkin di hari Rabu ya. Jadi teman-teman subscribe dulu channel ini dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan informasi selanjutnya ya. Nah, kita kembali lagi ya teman-teman ke charts ya. Jadi sekarang kita lihat chart Bitcoin di time frame weekly ya. Jadi ini gambar chart yang udah saya bikin di video-video sebelumnya ya. Bahwa kondisi pergerakan harga Bitcoin di time frame weekly ini sebetulnya sudah membentuk gelombang turun ya. Bisa kita lihat dari high di sini, kemudian harga turun low di sini, kemudian sempat naik ke sini membentuk lower high, dan low yang di sini di breakout dan membentuk lower low ya teman-teman. Jadi kalau misalnya harga Bitcoin nanti ada kenaikan ke 98.000 atau bahkan sampai 100.000 dolar lebih, itu kemungkinan hanya akan membuat lower high yang baru dan kemudian akan melanjutkan tren turunnya lagi ya teman-teman ya. Tapi bisa kita lihat harga Bitcoin dalam beberapa minggu terakhir ini harganya cuma bergerak sideways, jadi nggak ada koreksi naik yang cukup signifikan ya. Dan bahkan kalau kita lihat di time frame weekly kemarin ini bentuk candlenya ini semacam bearish pin bar ya, yang kemungkinan di minggu ini mungkin Bitcoin akan melanjutkan pergerakan turunnya ya. Karena di minggu lalu bentuk candlenya itu tidak meyakinkan ya teman-teman ya. Nah, kemudian tentunya yang perlu kita waspadai ini adalah trendline naik ya di time frame weekly ya. Yang ini dari low sini ke low sini. Ini bisa kita lihat harga Bitcoin ini sudah tes berapa kali di sini dan harga memantul naik ya teman-teman. Nah, ini juga perlu kita cermati kalau misalnya nanti close harga Bitcoin ini bisa di bawah dari trendline ini, maka kemungkinan harga Bitcoin bisa turun lebih jauh lagi ya teman-teman. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya untuk strategi Bitcoin ya untuk saat ini kecenderungannya turun, jadi teman-teman bisa tetap mencari opsi sell ya. Jadi kalau harga Bitcoin nanti naik ke dekat trendline ini atau di area supply ini bisa menjadi area sell-nya teman-teman. Atau kalau teman-teman mau coba counter trend dan mau mencari buy itu bisa di demand area yang ada di sini di 85.600 sampai 83.500 ya, karena di sini asumsinya ini adalah lower area sideway-nya teman-teman. Atau kalau teman-teman mau cari peluang entry buy yang sangat terbaik ya tunggu aja kalau harga Bitcoin bisa break dari area demand minor ini yang warna biru turun ke area demand mayor yang warna hijau ini ya. Ini bisa menjadi area dengan peluang terbaik kalau teman-teman mau cari entry buy ya di kisaran 80.800 sampai 74.400-an ya teman-teman. Atau kalau teman-teman mau cari entry short sekarang, menurut saya ini juga bisa-bisa aja ya teman-teman kalau misalnya mau short sekarang. Yang penting untuk stop lossnya ini teman-teman bisa letakkan di atas level 90.600 ya, karena di sini ada resistance minor ya di time frame H1 ya. Jadi kalau entry sell sekarang itu SL-nya paling nggak di atas level resistance ini ya teman-teman ya.
Oke, jadi mungkin seperti itu dulu aja ya teman-teman untuk video mapping dan analisa beserta strateginya di pasar Bitcoin, BTC USD. Sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan Bitcoin ini ada di hari yang lain selain di hari Senin, bisa minta tolong klik tombol like-nya ya untuk video ini. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye-bye guys. Thank you.